Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Wineta menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Madi Senentri sebagai owner dari Kacang Rajawali, sebuah produk lokal UMKM yang sebenarnya dulu basisnya dari kacang asin gitu ya, dan ini pasarnya sudah sampai ke luar Pulau Bali. Ini merupakan hal yang menarik untuk digali, bagaimana kondisinya di masa pandemi COVID ini. Kita langsung sapa dulu Bu Madi. Om Swastiastu Bu Madi. Swastiastu. Gimana kabarnya Bu Madi? Sehat? Baik, sehat Pak. Tetap semangat ya Bu ya? Semangat, semangat. Semangat. Ya, kita di Bisnis Bali ini saya sudah beberapa kali ketemu dengan narasumber yang selalu menarik untuk digali ketika berbicara tentang bagaimana usaha di masa pandemi COVID ini. Nah, sebagai produk ini kan sebenarnya Kacang Rajawali bagian pasarnya ke pariwisata Bu ya? Iya, lebih banyak ke pariwisata. Boleh diceritakan dari awalnya tahun berapa didirikan, kemudian berkembang sudah berapa lama, awal mulanya bagaimana? Ini memulainya dari tahun 91 ya Pak. Awalnya kita mulai dari 10 kilo. Dari 10 kilo kacang asin. Nah, kita mulai berjualan itu dititip di Jalan Sumatera. Kan banyak toko-toko oleh-oleh. Nah, ya. Saya titip ke. Terus makin lama makin banyak permintaan. Makin lama makin banyak permintaan. Akhirnya kita memulai memproduksi lebih banyak lagi. Habis itu banyak lagi yang minta itu, Bu, tolong dong buatin kacang disco. Nah, jadi dari permintaan pelanggan itu kita membuat kacang disco. Kita berusaha buat sedikit demi sedikit kita coba dulu ke pelanggan kita. Jadi yang ngasih informasi layak atau tidak itu langganan kita. Ini barangnya udah enak apa belum? Belum. Sampai berapa kali saya mencoba sampai menghasilkan barang yang sekarang ini kacang disco yang saya sudah jual. Nah, itu perjuangan kita bukan sebentar ya Pak ya. Kita berjuang itu untuk membuat dari hasil yang bagus itu sampai kurang lebih 3 bulan kita berjuang gitu. Kacang diskonya Bu? Ya, kita kan tidak mau putus asa ya. Sekali kita mau kerjakan yang serius lagi sehingga saya mendapatkan hasil yang terbaik yang boleh saya sekarang pasarkan di toko oleh-oleh gitu. Pasar oleh-oleh, berarti memang dari awal dipasarkan di toko oleh-oleh Bu ya? Di oleh-oleh juga ada, di minimarket, di supermarket, saya juga suplai barang-barang itu. Dan sekarang produknya sudah berkembang, tidak hanya kacang asin tapi juga kacang disco seperti yang Bu cerita. Iya, kacang disco. Juga ada sambal-sambal juga gitu. Yeah. Tapi menarik Bu ketika bicara tentang ini, karena kan ini pasarnya itu lebih banyak ke oleh-oleh, berarti itu kan pariwisata, wisatawan baik domestik maupun asing lah gitu misalnya pasarnya. Nah, ketika pandemi COVID, bagaimana kondisi produksinya, pemasarannya gimana? Mungkin semua orang tahu ya, di masa COVID ini otomatis produksi kita berkurang ya. Bukan berarti mati, berkurang, tapi kita masih bisa jalan gitu. Dari COVID ini juga banyak yang dari luar-luar pulau, itu malah banyak yang pesan ke kita gitu. Itu dalam jumlah yang besar. Ada yang kita kontrak ya, ada sampai kita kontrak selama 1 tahun mereka kontrak sama kita. Itu penghasilannya, penjualannya itu sangat besar gitu. Besar, ya? Iya, karena kita juga tidak nyadari kan. Tapi ya itu Tuhan mungkin buka jalan kan, Tuhan buka jalan, jadi kita bisa produksi terus sampai keluar pulau itu. Jadi Ibu tetap berproduksi di masa pandemi COVID ini walaupun pariwisata Bali anjlok gitu ya. Ini berproduksinya untuk dikirim ke Jakarta, ya keluar daerah. Ada Jakarta, ada Semarang, Surabaya, Yogyakarta, itu jalan semua. Yang paling banyak diminta di sana apa Bu? Kacang asin atau kacang apa? Semua Pak, kacang disco, semua diminta kacang disco, sambal, kacang asin, sama ini keripik juga diminta. Iya, itu sekali mereka order itu bisa 1000 pieces satu item. Ibu di sana dipakai untuk apa Bu? Dijual untuk pariwisata juga gitu atau seperti apa Bu? Dia punya gini, punya toko-toko Pak, masing-masing dia punya toko di tiap daerah itu. Jadi pasarnya di sana memang tidak tergantung dari pariwisata Bu ya, tapi mungkin untuk masyarakat umum. Iya, gitu ya? untuk masyarakat umum. Tapi yang Ibu kirim ke sana itu apakah produknya sama, kacang disco Bali atau ada produk lain Bu yang kirim ke sana? Ya, persis seperti ini juga? Iya, ada gini, ada yang seperti ini, ada yang mereka pakai merek sendiri dengan tetap produksi kita Rajawali. Iya, kita tetap produksi Rajawali Bali.
Gitu. Jadi itu yang menghidupi apa di masa pandemi. Nah, pertanyaan saya menarik kalau Ibu bisa mungkin menjelaskan apakah permintaan yang datang dari luar Bali ini datang ketika masa pandemi atau sebelum pandemi sudah ada permintaan yang Ibu pesanan yang Ibu kirim ke luar Bali? Permintaan yang dari luar ini pada saat pandemi. Pandemi ya? Iya, pada saat pandemi itu mereka mencari kan di Google ada. Mereka yuk minta gitu, hubungin bagian marketingnya gitu. Dia nawarkan kerjasama yang ya enak lah gitu, maksudnya dia sama menguntungkan. ya saling menguntungkan gitu, dengan pembayaran juga lumayan bagus mungkin. Bagus ya? Iya. Jadi ini lumayan untuk. Nah, kalaupun apakah ini cukup untuk misalnya menutupi biaya produksi dan pendapatan penjualan sebelum dan ketika pandemi COVID ini dengan permintaan ini? Maksud saya ketika pandemi COVID misalnya Ibu produksi sekian kilo. Nah, ketika pandemi COVID ini terjadi, karena Ibu harus mengirim, produksinya apakah lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, cuma berkurang sedikit. Kurang sedikit. Iya, Ada berkurang pengurangan sedikit. Bu? Iya, pengurangan ada tapi sedikit gitu. Kan masih bisa karyawan itu enggak ada yang dirumahkan gitu, masih semua. Gitu. Berarti karyawan tidak ada yang dirumahkan? Tidak ada yang dirumahkan. Jadi kita tetap ya? berjalan. Gitu. Kalau boleh bisa digambarkan Bu, dulu kan awal-awal kan 10 kilo. Iya. Nah, sekarang sampai berapa kilo Bu Kalau ditonkan ya? Oh, bisa mulai ton ya? Iya, kita sehari bisa masak itu sampai 500 kilo ya Pak ya. 500 kilo ya? Ya itu kita sesuai dengan pesanan ya, kita nggak mau nyetok gitu istilahnya. Pesanan, makanya kalau ada pesanan dari Jakarta, kita kasih waktu tuh 7 hari. Oh gitu. 7 hari, biar barangnya terus fresh ya Pak ya. 500 kilo. Iya, gitu. Nah kalau boleh tahu juga, bahan baku ini kan pasti kacang ya? Iya. Soalnya yang sambal mungkin nggak kacang. Iya. Ya. Tapi karena Ibu Raja Wali ini, kacang Raja Wali ini produksinya utamanya kacang, bahan bakunya dari mana kalau boleh tahu? Dari Kelungkung Pak. Dari Kelungkung. Ibu Iya. tinggal di Kelungkung gitu ya? Iya, langsung kita pergi ke Kelungkung karena kita harus pilih Pak. Barang-barang itu kan kita nggak bisa sembarang ya Pak ya. Kemarin saya ada beli kacang, rupanya kacang yang saya beli itu kurang bagus, jadi saya buang itu, saya buang semua. Karena sudah dipilih, ternyata dalamnya masih ada yang busuk setelah dimasak. Akhirnya dari hasil itu saya buang semua itu, saya buang baru ini berapa hari yang lalu. Katanya dagang karena musim hujan, kacangnya kurang bagus. Jadi ya memang kita harus jaga kualitas ya Pak ya. Tidak segan-segan membuang gitu. Iya, daripada istilahnya kualitas kita turun ya Pak ya. Jadi buang gitu. Buang ya, oke. Berarti memang Ibu kalau mau beli kacang ini harus betul-betul yang berkualitas, harus Ibu datang sendiri Iya. melihat produknya seperti apa ya kacang. Iya, kacangnya tuh kayak apa gitu. Jadi kalau di Kelungkung itu pengepulnya atau memang petaninya di Kelungkung Bu? Kalau Pengepul Pak. pengepul. Iya, pengepul, mereka sudah pengepul. Di sana kan ada macam-macam jenis kacang ya Pak ya. Nah, sekarang kita lihat itu kacangnya. Biasanya kita cari yang putih. Yang putih. Iya. Yang kalau Ibu tahu itu diproduksi oleh petani mana Bu? Bali atau dari luar Bali? Dari Bali juga ada Pak ya, Kelungkung, Karangasem itu ada. Itu. Artinya kalau kacang Bali itu kalau oleh petani diolah dengan baik akan menghasilkan kacang yang bisa juga punya nilai jual Bu ya. Iya benar Pak, benar. Tapi kayaknya di Bali susah ya Bu nyari petani kacang ya. Iya, sekarang sudah mulai susah Pak. Baik, kita bicara tentang tadi kan Ibu juga sudah mulai menceritakan tentang inovasi yang dulu dari kacang asin kemudian berkembang. Nah ini kalau Ibu tadi mengatakan dari permintaan konsumen. Iya. Tapi kalau di sambal misalnya, apakah ini juga dari inovasi yang Ibu sendiri atau memang juga dari permintaan konsumen? Ada juga ini chip ini dari Bu ya? Keripik singkong Pak ya. Nah ini inovasinya ini muncul dari ide Ibu sendiri atau memang permintaan dari konsumen? Ini muncul dari ide sendiri Pak. Iya, karena saya pikir gini, banyak orang cari sambal Bali Pak ya. Tapi sambalnya semua sambal basah. Saya berpikir gimana saya bisa menghasilkan sambal tanpa pengawet, maaf ya Pak ya. Supaya bisa tahan lama gitu loh. Sehingga ini banyak diminta, kadang orang yang mau keluar negeri, nah mereka minta sambal karena dia bilang tahan lama. Ini sambal Bali Bu ya? Iya, sambal Bali semua. Ada yang kecombrang ya misalnya. Ada yang kecombrang. Kering Bu ya? Kering semua, crispy. Tanpa bahan pengawet dan Tanpa Pak. bisa bertahan berapa lama biasanya Bu kalau yang Kalau yang crispy ini bisa bertahan sampai 8 bulan. sebulan? Iya. Tergantung kalau dia penyimpanannya gini bagus ya Pak ya, dia enggak bakalan enggak bakalan rusak. Karena dia crispy dan alami semua. Baik. Mm-mm. Nah, ada juga chip gitu ya. Ini Iya. juga dikemas dengan sangat menarik gitu ya. Iya. Ini
Mudah-mudahan pariwisata bisa bang. Ini kalau yang chip ini apakah juga ada dikirim keluar? Ada. Ini juga dikirim. Ini dah semua ini ada kita kirim keluar. Kalau boleh tahu ada produk lain lagi Bu yang mungkin atau tidak ada di sini yang next ke depan mau Ibu pikirkan apa yang ada nggak ke depan? Masih ada Pak. Saya berpikir gini, rumput laut di Bali banyak ya Pak ya. Itu saya pernah mencoba gitu loh. Saya pernah mencoba digoreng secara utuhan begitu gitu loh. Digoreng secara utuh gitu. Jadi crispy gitu loh Pak. Pakai tepung gitu loh Pak. Nah itu saya mencoba dan saya pengen belajar lebih dalam lagi supaya mendapatkan hasil yang layak untuk dijual gitu loh. Itu ya memang itu penuh perjuangan untuk kita belajar terus gitu sebagai orang produksi ya Pak ya. Iya. Gitu. Bu kalau boleh tahu juga mungkin kita ketika berkaitan dengan UMKM ya IKM dan segala macam tentu peran pemerintah harusnya juga besar. Iya. Nah, mungkin apa yang Ibu rasakan dari peran pemerintah selama ini untuk usaha seperti ini? Mungkin banyak gini apa namanya itu kayak banyak bantuan ya Pak ya, ada bantuan gitu, baik di bidang pemasaran itu kan ditawarkan kita untuk dipakai pameran seperti itu merupakan kan bantuan yang luar biasa supaya dikenal lebih luas lagi penjualan barang-barang ini gitu. Itu yang diharapkan dari pemerintah. Iya, itu yang kita harapkan. Dan selama ini sudah cukup perhatian pemerintah menurut Ibu? Sudah sih banyak yang dibantu gitu. Baik. Kalau mereknya sudah terdaftar atau? Sudah Pak, Sudah, ya? mereknya sudah terdaftar, Di sudah Raja dipatenkan. Wali. Iya benar Pak. Sedikit Bu, kenapa namanya Raja Wali Bu? Ada cerita nggak ini? Saya berpikir gini, Raja Wali itu adalah burung yang kuat ya Pak ya. Dia tidak mengenal lelah ya Pak ya. Dia berjuang begitu walaupun badai ada Pak ya. Walaupun itu ada badai tapi Raja Wali itu tetap naik ke atas itu. Nah itu yang saya ambil. Saya mau saya mau seperti itu, harus saya kuat gitu. Apapun di depan saya harus tetap berjuang gitu loh untuk mencapai hasil di dalam kehidupan ini gitu. Baik. 91 berarti sudah 30 tahun Bu ya? Iya. 30 tahun. Ya. Iya. Seperti Raja Wali, tetap semangat Bu ya. Tetap semangat walaupun Covid Pak ya. Walaupun terima kasih, Covid. Bu. Iya, Made sama-sama. yang sudah luar biasa memberikan kita inspirasi juga ya dalam berbisnis itu memang kualitas itu harus menjadi hal yang utama ketika masa pandemi Covid, tetap semangat gitu ya walaupun tidak boleh mengeluh. Produksi tetap jalan pasti selalu ada gitu selama kita mau berusaha untuk menekuni itu dengan baik. Iya. Sekali lagi kualitas ya menarik tadi dengan kualitas pemilih kacang dan segala macam inovasi kemudian Iya, juga yang sangat penting. Produk apa yang mungkin bisa menarik untuk diproduksi dan ini punya diterima oleh pasar. Demikian bisnis Bali News kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda untuk mulai berbisnis atau yang sedang berusaha ketika pandemi Covid ini. Tetap semangat, jangan menyerah, semoga badai ini segera berlalu. Demikian bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi, Om Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.